Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut jumlah peserta ujian nasional 2018 mencapai 8,1 juta siswa. Betul, dan dari jumlah tersebut 6,2 juta siswa SMP, SMK, dan SMA akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer UNBK. Jumlah peserta UNBK tersebut naik 166% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,7 juta siswa. Sekolah yang paling banyak menggunakan sistem UNBK adalah SMK, yakni 98%, sedangkan SMA 91%. Dan dikutip dari cnnindonesia.com, Kemendikbud menyatakan pelaksanaan UNBK lebih efektif dan efisien dibandingkan UNKP. UNBK dapat menghemat anggaran yang sebelumnya mencapai 135 miliar menjadi hanya 35 miliar rupiah saja. Pelaksanaan ujian negara tahun ini digelar mulai April, untuk SMK pada 2 hingga 5 April, sedangkan SMA dan MA pada 9 hingga 12 April. Dan ujian negara jenjang SMP akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 April. Sementara itu, SMK Negeri 57 Jakarta Selatan yang ikut menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri menghadapi UNBK. Sekolah yang memiliki peserta UNBK berjumlah 340 siswa ini melakukan ujian dalam 3 sesi yang berlangsung sejak pukul 7.30 pagi hingga 4 sore. Sementara itu, di Jawa Timur sekitar 222.000 siswa SMK dari sekitar 1.800 sekolah memulai ujian nasional berbasis komputer UNBK, salah satunya SMK Negeri 2 Surabaya. Dan berbeda dari sebelumnya, para siswa kini melaksanakan ujian tanpa diawasi guru seperti ujian pada umumnya. Para siswa diawasi oleh kamera pengawas CCTV yang terhubung oleh kamera sentral di aula sekolah. Dengan demikian, pengawasan lewat CCTV ini lebih efisien dan juga akurat daripada menempatkan guru pengawas di tiap kelas. Dan hari ini pemerintah menggelar ujian nasional berbasis komputer untuk SMK. Pantauan langsung jalannya UNBK serentak di SMK Negeri 57 Jakarta. Sudah ada Arman Helmi di sana. Selamat pagi Arman, bagaimana pelaksanaan UNBK siswa SMK di hari pertama ini? Ya, selamat pagi Anissa dan juga Ila. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer hari pertama di SMK Negeri 57 Jakarta Selatan tadi pagi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Begitu untuk sesi yang pertama, tadi pagi dimulai pukul 7.30 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini para siswa peserta UNBK akan bersiap untuk mengikuti ujian sesi yang kedua yang akan dimulai kurang lebih pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu mereka akan beristirahat untuk beberapa waktu dan nantinya pada pukul 14.00 para peserta ujian nasional berbasis komputer untuk sesi yang ketiga akan mengikuti ujian pada pukul 14 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat seperti itu. Dan SMK Negeri 57 Jakarta Selatan ini merupakan sekolah ataupun juga SMK yang pertama kali mengikuti pencanangan ujian nasional berbasis komputer yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan di tahun 2013 yang lalu. Tentu saja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sejumlah persiapan juga sudah dilakukan pihak sekolah dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer, termasuk mengantisipasi ataupun juga mengatasi segala kendala dan kesulitan yang mungkin bisa saja terjadi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apakah sejumlah persiapan-persiapan yang dilakukan pihak sekolah SMK Negeri 57 Jakarta Selatan. Bersama saya saat ini sudah ada Kepala Sekolah Ibu Eti Suyanti. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu, ini kan hari pertama, Bu. Sudah pasti persiapan sebelum ini sudah dilakukan pihak sekolah yang dilakukan oleh Ibu sendiri begitu. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bu, persiapan-persiapan menuju UNBK ini mungkin ada ujian try out atau ada ujian-ujian serupa atau bagaimana? Ya, terima kasih. Menjelang ujian nasional, kami sudah yang pertama sudah dilaksanakan try out, kemudian juga anak-anak sama seperti SMK yang lain, sejak Februari mereka sudah mengikuti ujian kompetensi keahlian, kemudian dari Februari kemudian mereka juga ada ujian sekolah bulan Maret kemarin, ujian praktek, dan terakhir ini ujian nasional. Ini adalah satu rangkaian ujian mereka setelah mereka 3 tahun belajar di SMK. Nah, untuk persiapannya, baik untuk persiapan kapasitas internet, peralatan, semua kami sudah berusaha optimalkan, termasuk
memberikan arahan ke anak-anak dan mengumpulkan orang tua bagaimana menyiapkan mereka di hari ujian ini gitu. Nah Ibu, ini kan tadi pagi saya lihat juga anak-anak sebelum mengikuti ujian nasional mereka dikumpulkan di satu ruangan seperti itu. Nah di sana mungkin apa yang disampaikan atau apa yang di briefing para guru kepada para anak siswa ini supaya mereka siap mengikuti ujian nasional? Ya, tentu saja menjelang ujian nasional mereka harus fresh. Kami kumpulkan mereka di Graha di depan. Mereka yang belum sarapan silahkan sarapan terlebih dahulu. Kemudian yang mendengarkan musik silahkan. Yang mau lihat-lihat kemarin ujian-ujiannya seperti apa silahkan. Sehingga sebelum mereka masuk ke ruang ujian mereka fresh terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun yang namanya ujian pasti tegang. Sehingga mereka harus benar-benar fresh sehingga pada saat ujian mereka betul-betul siap. Jadi Iya. secara psikis mereka dibuat rileks sedemikian Iya. rupa Ibu supaya tidak tegang seperti Iya, itu. betul. Nah sudah pasti juga ada sejumlah anak yang mungkin ada kendala seperti itu Bu. Mungkin dia tidak bisa mengikuti ujian mungkin karena berhalangan sakit atau mungkin ada kesulitan yang lain. Mungkin dari pihak SMK Negeri 57 ada antisipasi mungkin untuk ujian susulan atau ujian khusus bagi anak-anak mungkin yang berhalangan ini? Ya, untuk anak-anak kami yang memang tidak bisa hadir, apakah mereka karena sakit, itu nanti ada ujian susulan. Tetapi di sesi 1 tadi, alhamdulillah masuk semua. Ya, tentu saja kita tidak harapkan itu, namanya kalau sakit ya tetap ada waktunya. Nah, Ibu Eti, saya juga melihat di sekolah ini juga menerima dan memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus untuk berbaur dengan murid-murid reguler yang lain. Nah, pada saat ujian nasional berbasis kompetensi ini, apakah ada treatment tersendiri mungkin kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mungkin sama dengan teman-teman reguler yang lain? Ya, khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mereka kan sekolah di sekolah yang reguler, tujuan utamanya belajar untuk bersosialisasi, belajar berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya, karena sekolah adalah lingkungan sosial yang terkecil sebelum mereka nanti belajar terjun ke masyarakat. Nah, khusus untuk tahun ini di SMK 57 memang belum ada yang ujian nasional karena mereka masih kelas 11. Akan tetapi setiap saat, setiap hari mereka diperlakukan sama seperti teman-temannya yang lain dan tujuan utamanya mereka belajar di sekolah reguler itu selama ini terlihat sudah tadi Mas juga bisa lihat mereka sudah bisa berbaur dan bisa berkomunikasi dengan baik. Saya senang sekali melihat mereka. Bu Eti, apa yang membedakan ujian nasional berbasis komputer SMK dengan UNBK dengan SMA atau SMP begitu? Sudah pasti mungkin ada mata pelajaran yang khusus diuji cobakan atau diujiankan begitu? Oh iya, kalau ujian nasional untuk SMK kita ada mata pelajaran namanya ujian yang mata pelajaran produktif. Mata pelajaran produktif itu misalnya untuk anak kami yang dari kompetensi keahlian tata boga, mereka akan diujikan mata pelajaran tata boganya di hari keempat nanti. Jadi nanti hari Kamis. Beda dengan SMA gitu. Dan ujiannya anak SMK itu mulai Februari sudah ada uji kompetensi keahlian, diuji oleh industri. Untuk tahun ini di SMK Negeri 57 Jakarta kami sudah mendapat lisensi sebagai punya lembaga sertifikasi profesi P1, LSP P1 SMK Negeri 57. Jadi untuk pertama kalinya di sini tahun ini anak-anak diuji oleh LSP P1 SMK Negeri 57. Selain diujikan juga ada yang diuji dari LSP P3. Jadi dari Februari sudah mereka ujian praktek, kemudian Maret kemarin ada ujian sekolah, kemudian ada ujian praktek juga, agama, kewirausahaan. Nah, endingnya ini ujian nasional. Mudah-mudahan Ibu ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 57 berjalan lancar sampai dengan hari terakhir Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Eti. Iya. Ya, SMK Negeri 57 ini memang sudah disampaikan tadi merupakan salah satu sekolah SMK pilihan begitu di mana mereka juga tahun 2013 merupakan SMK pertama yang mengikuti ujian nasional berbasis kompetensi yang dicanangkan pemerintah dan mereka juga ternyata
ternyata sudah siap anak-anak muridnya atau anak-anak didiknya selepas mengikuti ujian nasional berbasis kompetensi ini, ternyata dari pihak industri sudah langsung menghubungi pihak sekolah untuk merekrut para siswa untuk dipekerjakan di sektor industri seperti industri perhotelan, industri kuliner, tata boga, tata busana, dan sebagainya. Jadi benar-benar anak-anak didik yang mengikuti ujian nasional ini semuanya sudah 100% siap, target pihak sekolah juga 100% lulus dengan sempurna, dan mereka sudah siap dipekerjakan dan diterjunkan langsung di lapangan pekerjaan seperti itu. Ila dan juga Anissa, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Arman Helmi dari SMK 57 Jakarta.